Saskia Eriktias. Kami dari kelas 12A4 akan memaparkan soal yang diberikan oleh Ibu Hajah Indras tentang persoalan kimia. Simak videonya. Oke, dot. Nah, untuk soal yang pertama, di sini kita memiliki soal 100 ml NaOH dengan 0,1 mol ditambah 100 ml HCl dengan 0,1 mol. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan membuat reaksinya terlebih dahulu. Larutan NaOH direaksikan dengan larutan HCl menjadi produk NaCl dan H2O. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu NaOH merupakan basa kuat dan HCl merupakan asam kuat. Nah, dua larutan di sini adalah sama-sama kuat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari mula-mula, reaksi, serta sisa. Bagaimana cara mencarinya? Kita memiliki 100 ml larutan NaOH dengan 0,1 mol. Jadi, 100 dikali 0,1 mol sama dengan 0,01 mol. Lalu, di sini ada larutan HCl. Di sini kita memiliki HCl sebanyak 100 ml dengan 0,1 mol. Berarti 100 dikali 0,1 mol yang memiliki hasil 0,01 mol. Untuk NaCl dan H2O kita kosongkan karena belum diketahui. Nah, selanjutnya kita akan mencari reaksi. Bagaimana cara mencari reaksinya? Mula-mula kita akan melihat terlebih dahulu larutan pembatas. Larutan pembatas adalah larutan yang habis terlebih dahulu ketika direaksikan. Sayangnya di sini masing-masing larutan memiliki mol yang sama. Nah, larutan pembatas ini di sini tidak terdapat karena dua-duanya memiliki mol yang sama. Jadi, kita akan ambil saja 0,1 mol. 0,1 mol ini harus dikalikan dengan koefisien tiap larutan. Nah, masing-masing larutan itu memiliki satu koefisien. Jadi, 0,01 dikali 1 sama dengan 0,01 mol. Begitupun dengan larutan HCl, di sini 0,01 mol dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 0,01 mol. Begitupun dengan larutan NaCl 0,01 mol dan larutan H2O 0,01 mol. Selanjutnya, kita akan mencari sisa. Nah, untuk reaksi sebelah kiri itu dikurangi, berarti 0,01 mol dikurangi 0,01 mol tidak bersisa atau 0. Begitupun dengan larutan HCl tidak bersisa atau 0. Nah, untuk reaksi sebelah kanan itu ditambah atau dijumlahkan sehingga NaCl memiliki jumlah 0,01 mol. Begitupun dengan H2O memiliki jumlah 0,01 mol. Nah, dapat disimpulkan bahwa reaksi ini bukanlah larutan penyangga karena dua-duanya adalah basa dan asam kuat serta tidak memiliki sisa sama sekali. Nah, di soal yang kedua kita memiliki 100 ml larutan NaOH dengan 0,1 mol yang direaksikan dengan 100 ml larutan NaCN dengan 0,1 mol. Nah, terlebih dahulu kita akan membuat reaksinya. Reaksinya adalah NaOH direaksikan dengan larutan NaCN yang menghasilkan NH dan HCNO. Nah, kita akan terlebih dahulu mengetahui larutan NaOH merupakan basa kuat, sedangkan larutan NaCN merupakan garam. Nah, selanjutnya kita akan mencari mula-mula, reaksi, dan sisa. Kita akan mencari mula-mula yang terlebih dahulu. Di larutan NaOH kita memiliki 100 ml dengan 0,1 mol. Jadi 100 dikali 0,1 mol
memiliki jumlah 0,010 mol. Begitupun dengan larutan NaCN, di sini kita memiliki 100 ml larutan NaCN dengan 0,1 mol, berarti 100 dikali 0,1 mol yang memiliki hasil 0,01 mol. Nah, di sini sebelah kanan kita kosongkan. Selanjutnya kita akan mencari reaksi. Nah, pertama, hal yang harus dilihat adalah larutan pembatasnya. Larutan pembatas yang tadi bilang adalah larutan yang habis terlebih dahulu saat bereaksi. Nah, di sini sayangnya sama-sama kedua larutan ini memiliki mol yang sama, yaitu 0,1. Sehingga kita akan ambil saja 0,1 ini dikalikan dengan tiap-tiap koefisien setiap larutan. Setiap larutan di sini memiliki satu koefisien. Jadi 0,1 dikali 1 hasilnya 0,01 mol. Begitupun sama dengan larutan NaCN yang memiliki 0,01 mol. Lalu 0,1 mol untuk larutan Na dan larutan HCnNO itu memiliki 0,01 mol juga. Nah, selanjutnya kita akan mencari sisa. Nah, untuk reaksi sebelah kiri itu dikurangi sehingga larutan NaOH 0,1 mol dikurangi 0,1 mol itu tidak bersisa atau kosong. Begitupun dengan larutan NaCN 0,01 mol dikurangi 0,01 mol itu tidak bersisa atau kosong. Untuk reaksi sebelah kanan itu ditambah sehingga jumlahnya 0,01 mol. Begitupun dengan larutan HCnO itu memiliki jumlah 0,01 mol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal yang B ini bukanlah larutan penyangga karena yang pertama ini merupakan basa kuat dan ini merupakan garam dan keduanya memiliki volume yang sama yaitu 100 ml. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal yang B ini bukanlah larutan penyangga. Selanjutnya ada 100 ml NaCN 0,1 mol direaksikan dengan 100 ml HCl 0,1 mol. Di sini NaCN sebagai garam dan di sini HCN sebagai asam lemak. Yang C menurut saya termasuk kepada larutan penyangga karena asam lemak HCN membentuk sistem larutan campuran bersama dengan garam NaCN sebagai pasangan basa konjungsi. Kenapa menjadi konjungsi? Karena NaCN ditambah dengan HCN sama dengan basa konjugasi. Selanjutnya ada 100 ml NH4OH 0,1 mol direaksikan 50 ml H2SO4 0,1 mol. Direaksikan menjadi 2 NH4OH ditambah H2SO4 menjadi NH42SO4 tambah 2 H2O. Yang pertama ada mula-mula, reaksi, dan sisa. Yang pertama ada 100 dikali dengan 0,1 yaitu hasilnya 0,01. Yang kedua ada 50 dikali dengan 0,1 yang hasilnya yaitu 0,05. Di sini juga 0,01 dan di sini diambil dari yang terkecil yaitu 0,005. Di sini juga yaitu 0,005. Di sini sisanya habis yaitu atau 0, terus di sini juga 0, di sini ada 0,005. Campuran ini tidak termasuk pada larutan penyangga. Selanjutnya yaitu ada 100 ml K2SO4 0,1 mol direaksikan 50 ml H2SO4 0,1 mol. Di sini tidak termasuk ke dalam larutan penyangga karena di sini yaitu asam kuat dan di sini garam. Harus memenuhi syarat yaitu asam kuat atau di sininya basa lemah atau basa konjungsi. Nah, seluruh reaksi yang telah dijelaskan
larutan bagi saya bukanlah larutan penyangga, karena tidak adanya reaksi antara asam kuat dengan basa lemah ataupun basa lemah dengan asam kuat, serta seluruh reaksi tidaklah memiliki sisa. Namun, ada reaksi yang paling mendekati yaitu B, di mana B terdiri dari basa lemah dan asam kuat yang direaksikan. Namun, reaksi ini tidaklah memiliki sisa sama sekali.